Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas materi yang berjudul tentang asuhan sayang ibu dan ibu bersalin serta IBM persalinan, yang beranggotakan Novita Reni, Sherly Devianti, dan Faiza Mutia Wahyudi. Yang pertama yaitu asuhan sayang ibu. Asuhan sayang ibu adalah asuhan yang aman berdasarkan temuan evidence based. Asuhan sayang ibu membantu pasien merasa nyaman dan aman selama proses persalinan. Asuhan sayang ibu menghormati kenyataan bahwa kehamilan dan persalinan adalah proses alamiah. Asuhan sayang ibu berpusat pada pasien, bukan pada petugas kesehatan. Asuhan sayang ibu menjamin bahwa pasien dan keluarganya diberitahu tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang bisa diharapkan. Selanjutnya ada posisi meneran. Bagian dari pelaksanaan asuhan sayang ibu adalah membiarkan pasien memilih sendiri posisi untuk meneran. Macam-macam posisi meneran. Yang pertama, jongkok, memaksimalkan sudut dalam lengkungan carus yang memungkinkan bahu turun ke panggul dan bukan terhalang di atas simfisis pubis. Yang kedua, setengah duduk, lebih mudah bagi bidan untuk membimbing kelahiran kepala bayi dan mengamati perineum. Yang ketiga, berdiri, memperbesar ukuran panggul, menambah 28% ruang outletnya. Yang keempat, merangkak, baik untuk persalinan dengan punggung yang sakit, membantu janin dalam melakukan rotasi, peregangan minimal pada perineum. Yang kelima, miring ke kiri, oksigenasi janin maksimal karena dengan miring ke kiri, sirkulasi darah ibu ke janin lebih lancar, memberi rasa santai bagi ibu yang letih dan mencegah terjadinya laserasi. Mekanisme persalinan. Yang pertama ada engagement, yaitu masuknya kepala melalui PAP atau pintu atas panggul. Yang kedua, descent, yaitu penurunan kepala ke dalam panggul. Yang ketiga, fleksi, menekannya kepala di mana dagu mendekati sternum. Yang keempat, rotasi internal atau putar paksi dalam, yaitu berputarnya oksiput ke arah depan sehingga ubun-ubun kecil berada di bawah simfisis. Yang kelima, ekstensi, hemoklion, ubun-ubun kecil di bawah simfisis, dan berturut lahir ubun-ubun besar, dahi, muka, serta dagu. Yang keenam, rotasi eksterna, putar paksi luar, yaitu berputarnya kepala menyesuaikan kembali dengan sumbu badan, arahnya sesuai dengan punggung bayi. Yang ketujuh, ekspulsi, cara melahirkan, bahu depan, bahu belakang, seluruh badan, dan ekstremitas. Asuhan kala 2 pemantauan ibu. Yang pertama, kontraksi kriteria. Pemantauan kontraksi uterus pada kala 2 meliputi frekuensi lebih dari 3 kali dalam 10 menit, intensitas kontraksi kuat, dan durasi lebih dari 40 detik. Yang kedua, tanda-tanda kala 2. Kriteria pasien yang sudah dalam persalinan kala 2 seperti merasa ingin meneran dan biasanya sudah tidak bisa menahannya, perineum menonjol, merasa seperti ingin BAB, lubang vagina dan sphincter ani membuka, jumlah pengeluaran air ketuban meningkat. Yang ketiga, tanda vital. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyulit dalam persalinan. Tekanan darah diperiksa setiap 15 menit dengan waktu pemeriksaan di antara 2 kontraksi. Hasil yang didapat adalah adanya kenaikan sistol 10 mmHg di atas rata-rata dan nilai ini normal. Tanda vital lain seperti suhu, nadi, dan pernafasan diperiksa setiap jam. Kemajuan persalinan. Kriteria kemajuan persalinan hasil dari upaya mendorong pasien yang efektif yaitu penonjolan perineum, pembukaan anus, mekanisme persalinan, dan pada tahap selanjutnya semakin terlihatnya bagian terbawah janin di jalan lahir. Pemantauan janin. Yang pertama, saat bayi belum lahir, meliputi frekuensi DJJ, yaitu indikator yang menunjukkan kesejahteraan janin dalam uterus. DJJ diperiksa setiap 30 menit dan hasilnya ditulis dalam pantograf.
Kemudian ada bagian terendah janin, berkaitan dengan posisi ubun-ubun kecil jika janin dengan presentasi kepala, letak muka, atau ubun-ubun besar yang mengindikasikan kemungkinan akan ada kesulitan dalam proses kelahiran kepala. Selanjutnya ada penurunan bagian terendah janin, berkaitan dengan proses kemajuan persalinan, mulai dari penurunan sampai dengan lahirnya kepala. Yang kedua, saat bayi sudah lahir, meliputi penilaian sekilas sesaat setelah bayi lahir. Aspek yang dinilai adalah warna kulit dan tangis bayi. Kemudian, menit pertama kelahiran sesaat setelah bayi lahir, bidan memantau dua tanda vital sesuai dengan Sigtuna Score, yaitu upaya bernafas dan frekuensi jantung. Dihitung selama 6 detik, hasil dikalikan 10 sama dengan frekuensi jantung 1 menit. Materi yang kedua yaitu evidence-based midwifery dalam persalinan. Adapun hal-hal yang tidak bermanfaat pada kala 2 persalinan berdasarkan EBM adalah: yang pertama, asuhan sayang ibu. Tindakan asuhan sayang ibu sebelum EBM, ibu bersalin dilarang untuk makan dan minum, bahkan untuk membersihkan dirinya. Setelah EBM, ibu bebas melakukan aktivitas apapun yang mereka sukai. Yang kedua, pengaturan posisi persalinan. Sebelum EBM, ibu hanya boleh bersalin dengan posisi telentang. Setelah EBM, ibu bebas untuk memilih posisi yang mereka inginkan. Yang ketiga, menahan nafas saat mengeran. Sebelum EBM, ibu harus menahan nafas pada saat mengeran. Setelah EBM, ibu boleh bernafas seperti biasa pada saat mengeran. Yang keempat, tindakan episiotomi. Sebelum EBM, bidan rutin melakukan episiotomi pada persalinan. Setelah EBM, hanya dilakukan pada saat tertentu saja. Adapun asuhan sayang ibu berdasarkan EBM yang dapat meningkatkan tingkat kenyamanan seorang ibu bersalin, antara lain: baik, yang pertama, ibu tetap diperbolehkan makan dan minum karena berdasarkan EBM diperoleh kesimpulan bahwa: yang pertama, pada saat ibu bersalin, ibu membutuhkan energi yang besar. Oleh karena itu, jika ibu tidak makan dan minum, maka beberapa waktu atau ibu yang mengalami kekurangan gizi dalam proses persalinan akan cepat mengalami kelelahan fisiologis, dehidrasi, dan ketosis yang dapat menyebabkan gawat janin. Yang kedua, ibu bersalin kecil kemungkinan menjalani anestesi umum jika tidak ada alasan untuk melarang makan dan minum. Yang ketiga, efek mengurangi atau mencegah makan dan minum mengakibatkan pembentukan glukosa intravena yang telah dibuktikan dapat berakibat negatif terhadap janin dan bayi baru lahir. Oleh karena itu, ibu bersalin tetap boleh makan dan minum. Yang kedua, ibu diperbolehkan untuk memilih siapa pendamping persalinannya. Pendamping persalinan dapat memberikan dukungan baik secara emosional maupun fisik kepada ibu selama proses persalinan. Kehadiran suami juga merupakan dukungan moral karena pada saat ini ibu sedang mengalami stres yang sangat berat, tapi dengan kehadiran suami, ibu merasa sedikit rileks karena merasa ia tidak perlu menghadapi ini semua seorang diri. Pendamping persalinan juga dapat ikut terlibat langsung dalam memberikan asuhan, misalnya ikut membantu ibu dalam mengubah posisi sesuai dengan tingkat kenyamanannya masing-masing, membantu memberikan makan dan minum. Pendamping persalinan juga dapat menjadi sumber pemberi semangat dan dorongan kepada ibu selama proses persalinan sampai dengan kelahiran bayi. Pengaturan posisi persalinan pada persalinan kala 2. Pada saat proses persalinan akan berlangsung, ibu biasanya dianjurkan untuk mulai mengatur posisi telentang atau litotomi. Tetapi, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ternyata posisi telentang tidak boleh dilakukan lagi secara rutin pada proses persalinan. Hal ini dikarenakan: yang pertama, bahwa posisi telentang pada proses persalinan dapat mengakibatkan berkurangnya aliran darah ibu ke janin. Yang kedua, posisi telentang dapat berbahaya bagi ibu dan janin. Selain itu, posisi telentang juga mengalami kontraksi lebih nyeri, lebih lama, trauma perineum yang lebih besar. Yang ketiga, posisi telentang juga dapat menyebabkan kesulitan penurunan bagian bawah janin. Yang keempat,
Posisi telentang bisa menyebabkan hipotensi karena bobot uterus dan isinya akan menekan aorta, vena cava inferior, serta pembuluh-pembuluh lain dalam vena tersebut. Hipotensi ini bisa menyebabkan ibu pingsan dan seterusnya bisa mengarah ke anoreksia janin. Adapun posisi yang dianjurkan pada proses persalinan antara lain posisi setengah duduk, berbaring miring, berlutut, dan merangkak. Karena posisi ini mempunyai kelebihan sebagai berikut. Posisi tegak mengalami lebih sedikit rasa tak nyaman dan nyeri. Posisi tegak dapat membantu proses persalinan kala dua yang lebih singkat. Posisi tegak membuat ibu lebih mudah mengeran, peluang lahir spontan lebih besar, dan robekan perineal dan vagina lebih sedikit. Pada posisi jongkok, berdasarkan bukti radiologis dapat menyebabkan terjadinya peregangan bagian bawah simfisis pubis akibat berat badan sehingga mengakibatkan 28% terjadinya perluasan pintu panggul. Posisi tegak dalam persalinan memiliki hasil persalinan yang lebih baik dan bayi baru lahir memiliki nilai Apgar yang lebih baik. Posisi berlutut dapat mengurangi rasa sakit dan membantu bayi dalam mengadakan posisi relakasi yang diharapkan, dan juga mengurangi keluhan hemoroid. Posisi jongkok atau berdiri memudahkan dalam pengosongan kandung kemih. Karena kandung kemih yang penuh akan memperlambat proses penurunan bagian bawah janin. Posisi berjalan, berdiri, dan bersandar efektif dalam membantu stimulasi kontraksi uterus serta dapat memanfaatkan gaya gravitasi. Menahan nafas pada saat mengeran. Pada saat proses persalinan sedang berlangsung, bidan seringkali menganjurkan pasien untuk menahan nafas pada saat akan mengeran dengan alasan agar tenaga ibu untuk mengeluarkan bayi lebih besar, sehingga proses pengeluaran bayi pun menjadi lebih cepat. Berdasarkan penelitian, tindakan untuk menahan nafas pada saat mengeran tidak dianjurkan karena menahan nafas pada saat mengeran tidak menyebabkan kala dua menjadi singkat. Ibu yang mengeran dengan menahan nafas cenderung mengeran hanya sebentar. Selain itu, membiarkan ibu bersalin bernafas dan mengeran pada saat ibu merasakan dorongan akan lebih baik dan lebih singkat. Tindakan episiotomi pada proses persalinan sangat rutin dilakukan terutama pada primigravida. Berdasarkan penelitian, tindakan ini tidak boleh dilakukan secara rutin pada proses persalinan karena yang pertama, episiotomi dapat menyebabkan perdarahan karena episiotomi yang dilakukan terlalu dini, yaitu pada saat kepala janin belum menekan perineum akan mengakibatkan perdarahan yang banyak bagi ibu. Ini merupakan perdarahan yang tidak perlu. Yang kedua, episiotomi dapat menjadi pemacu terjadinya infeksi pada ibu. Yang ketiga, episiotomi dapat menyebabkan rasa nyeri yang hebat pada ibu. Yang keempat, episiotomi dapat menyebabkan laserasi vagina yang dapat meluas menjadi derajat 3 dan 4. Yang kelima, luka episiotomi membutuhkan waktu sembuh yang lebih lama. Akan tetapi, ada juga indikasi yang memperbolehkan tindakan episiotomi pada saat persalinan. Antara lain indikasinya adalah yang pertama, bayi berukuran besar. Jika berat janin diperkirakan mencapai 4 kg, maka hal ini dapat menjadi indikasi dilakukannya episiotomi. Yang kedua, perineum sangat kaku. Tidak semua persalinan anak pertama dibarengi dengan perineum yang kaku, tetapi bila perineum sangat kaku dan proses persalinan berlangsung lama serta sulit, maka perlu dilakukan episiotomi. Yang ketiga, perineum pendek. Jarak perineum yang sempit boleh menjadi pertimbangan untuk dilakukan episiotomi, apalagi jika diperkirakan bayinya besar. Hal ini meningkatkan kemungkinan terjadinya cedera pada anus akibat robekan yang melebar ke bawah. Yang keempat, persalinan dengan alat bantu atau sungsang. Episiotomi boleh dilakukan jika persalinan menggunakan alat bantu seperti forceps dan vakum. Hal ini bertujuan untuk membantu mempermudah melakukan tindakan. Jalan lahir semakin lebar sehingga memperkecil resiko terjadinya cedera akibat penggunaan alat bantu tersebut. Demikian penjelasan materi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.